DKI tak masuk daftar penyelenggara Formula E. Wagub sibuk, PSI menuntut. Anies kemana? Ditulis oleh Mr. Naibaho di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ternyata berita baik yang ditunggu-tunggu oleh tidak hanya rakyat DKI Jakarta saja, tapi seluruh rakyat Indonesia yang menagih janji-janji manis Anies Baswedan tidak terwujud juga. Padahal kita sudah disuguhi janji manis untuk menyelenggarakan ajang kelas dunia di DKI Jakarta yang gaungnya sampai ke seluruh pelosok negeri, bukan? Ya, ajang Formula E, balapan mobil listrik kelas dunia rencananya bakal digelar di DKI Jakarta. Ibu kota Republik Indonesia tercinta ini akan kebagian jadwal penyelenggaraan dengan rute yang sedianya akan dilaksanakan di Monas. Sehingga beberapa kali Tugu Monas dan sekitarnya mengalami perubahan. Dari penebangan pohon hingga rute-rute di sekitar Tugu Monas diperbarui agar mendapatkan izin penyelenggaraan balapan listrik terbesar sedunia itu. Namun apa daya, ajang ini, Formula E, sudah merilis kalender balap terbarunya pada pekan lalu, di mana untuk musim balap 2022 akan dilangsungkan di 12 kota dan terdiri dari 16 seri. Kalender paling update tersebut dirilis ke publik setelah digelar pertemuan dengan FIA di Meksiko. Dan lagi-lagi, dari 12 kota yang terpilih itu, tidak ada nama DKI Jakarta. Lah, kan gak benar, DKI ngaku sudah gelontorkan dana triliunan rupiah. Tepatnya menurut audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mencatat bahwa Anies Baswedan sendiri telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta pound sterling Inggris atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai dengan 2020. Bagaimana ini? Masa sudah bayar segitu banyak, belum dimasukkan juga dalam kalender bahwa DKI itu berhak mendapatkan satu tempat penyelenggaraan? Apa yang salah ini? Apakah Anies ketipu, salah transfer atau apalah? Memang dalam kalender Formula E yang terbaru itu ada satu jadwal yang statusnya masih TBD alias to be decided, belum diputuskan. Jadwal balapan tersebut adalah untuk race tanggal 4 Juni. Dikutip dari Motorsport, tanggal tersebut disiapkan untuk Jakarta. Kami tidak bisa mengumumkan kenapa kami menaruh TBD pada tanggal tersebut, tapi pada dasarnya kami punya kontrak untuk melakukannya di Jakarta, ucap pendiri sekaligus Direktur Kejuaraan Formula E Alberto Longo. Lah, kenapa harus TBD? Apa yang salah dengan DKI Jakarta? Kenapa tidak langsung dimasukkan dalam jadwal saja? Lagi-lagi ini jadi misteri dan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro selaku pihak yang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk menjadi penyelenggara Formula E buka suara. Jakpro tengah berkoordinasi dengan Formula E Operation atau FIO. Kami masih berkoordinasi dengan FIO, jadi nanti setelah ada kabar selanjutnya kita sampaikan, ujar Direktur Operasional Jakpro Muhammad Taufikur Rahman kepada wartawan Senin 12 Juli 2021. Sepertinya memang ada yang tidak beres dalam penunjukan DKI Jakarta sebagai salah satu kota penyelenggara yang ditutup-tutupi oleh Jakpro, DKI Jakarta dan penyelenggara Formula E tersebut. Dan ketidakberesan ini langsung ditutupi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria atau Ariza, yang buka suara untuk meredam isu di mana dia bakal mengecek kelanjutan perhelatan Formula E 2022. Pasalnya DKI Jakarta tidak tercantum dalam kalender Formula E sementara sebagai tuan rumah. Nanti kita cek. Saya baru dengar ini, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 13 Juli 2021. Lah, baru dengar ya Pak? Terus kenapa Bapak yang turun tangan? Bukankah ini programnya atasan Bapak? Mengapa bukan Anies Baswedan yang beri komentar? Karena dianggap nggak dipercaya lagi beri komentar. Ariza bakal meminta keterangan Jakarta Propertindo atau Jakpro. Perusahaan plat merah itu bertugas mengurus pelaksanaan Formula E di ibu kota. Terus sekiranya memang tidak ada nama DKI Jakarta, Ariza mau buat apa? Apa tindakan Wakil Gubernur ini ya? Patut untuk disimak. Fraksi PDIP DPRD DKI menilai Pemprov harus proaktif soal Formula E. Sekretaris Komisi E DPR RI fraksi PDIP Joni Simanjuntak berpendapat sebaiknya Formula E tak digelar.
Saya mengatakan lebih bagus lagi kalau tidak dilaksanakan. Saya tidak kecewa kalau tidak masuk kalender. Tugas Pemprov DKI Jakarta untuk menagih kepada orang-orang di Formula E untuk kita tarik kembali, kita gunakan untuk penanganan COVID di Jakarta, kata Joni. Dan saya lebih setuju daripada di PHP-in terus kan Pak. Menurut Joni, dana ini dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Jakarta. Salah satunya untuk mencukupi kebutuhan jumlah relawan hingga membantu pemantauan dan penanganan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang selama ini paling getol memperjuangkan hak-hak warga DKI Jakarta yang dikangkangi oleh Gubernur dan wakilnya itu, mengatakan Jakarta telah melewati 2 seri penyelenggaraan Formula E 2020 dan 2021. Terakhir, nama ibu kota Indonesia itu juga tidak masuk dalam jadwal sementara penyelenggaraan Formula E 2022. Oleh karena itu, PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk realistis dan melupakan mimpi menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Gubernur Anies jangan membodohi rakyat terus-menerus. Ini sudah 3 tahun terus saja ditunda. Sebaiknya lupakan saja ambisi menyelenggarakan Formula E dan tarik kembali uang rakyat yang nilainya hampir 1 triliun rupiah itu. Jangan lagi banyak beralasan dan retorika kosong. Tegas Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroatwijoyo. Anggara melanjutkan, sebagai ibu kota negara seharusnya Jakarta mempunyai wibawa dan berani memberi respon keras terhadap pengumuman lokasi Formula E tersebut. Sejak dari awal memang tidak diperhitungkan, tapi kenapa harus ngotot? Pembayaran yang menggunakan uang rakyat senilai nyaris 1 triliun rupiah juga tidak menjamin Formula E berlangsung. Ini mau ditunda sampai kapan? Ingat, tahun 2022 jabatan Gubernur Anies akan berakhir, kata dia. Anggara meminta Gubernur Anies segera mengambil langkah tegas dan mencabut keikutsertaan Jakarta sebagai bakal penyelenggara Formula E serta menarik kembali uang sebesar 1 triliun rupiah. Terlebih uang tersebut amat sangat dibutuhkan pada pandemi COVID-19 yang dihadapi warga Jakarta saat ini. Jangan bilang Jakarta tidak punya dana untuk pandemi COVID-19 kalau belum mau memperjuangkan pengembalian dana 1 triliun rupiah di Formula E. Tegasnya, inilah kelucuan Gubernur DKI. Ada dana sejumlah 1 triliun rupiah nganggur, tapi Gubernur malah minta-minta buat surat sumbangan kepada kantor-kantor kedubes yang ada di DKI dengan alasan untuk membantu penanganan COVID-19. Jadi menurut Anda bagaimana kelanjutan dana Formula E yang sudah disetor? Apakah KPK akan tetap berdiam diri? Menarik untuk menyimak apa kata-kata Anies. Gimana komentar dari Anda? Jering tobat, ditulis oleh Adin di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan Tanda Seru. Pandemi Corona masih saja terus mencengkeram bumi pertiwi. Sebagai bangsa yang baik, kita harus bersama-sama untuk mengusirnya. Caranya sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup diam di rumah bisa mendukung pemerintah dalam upaya mengurangi pandemi. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, rajin pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, insya Allah sangat membantu untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satu penyebab utama COVID-19 sulit musnah karena umat manusia abai terhadap protokol kesehatan. Setidaknya ada 3 kelompok orang menyikapi COVID-19 ini. Pertama, orang yang percaya adanya COVID-19 dan melaksanakan protokol kesehatan. Kedua, orang yang percaya tetapi abai terhadap protokol kesehatan. Ketiga, orang yang sama sekali tidak percaya. Orang-orang ini pasti abai terhadap protokol kesehatan. Orang yang tidak percaya cenderung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat ajakan untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan. Berbahaya lagi apabila orang-orang yang termasuk kelompok ini merupakan orang yang berpengaruh, seperti para ustadz, ustazah, ulama, dan para tokoh masyarakat, karena warga cenderung mempercayai perkataan mereka. Memang pada kenyataannya ada ustadz, tokoh masyarakat, artis yang tidak mempercayai adanya COVID-19. Sebenarnya percaya dan tidak merupakan hak masing-masing, wajar-wajar saja. Tetapi jika menyampaikan kepada orang lain, apalagi mengajak orang lain untuk tidak percaya, sungguh akan berbahaya karena sama saja ikut menyebarkan COVID-19. Di tempat saya di pengajian, Ustadz sering menyampaikan seolah dia tidak percaya COVID-19. Menurut mereka dari dulu batuk pilek dari dulu sudah ada. Hanya sekarang saja gejala tersebut disebut COVID-19. Pernyataan-pernyataannya sungguh berbahaya. Dikhawatirkan warga mendengarkan perkataan Ustadz ini dan jadi abai terhadap protokol kesehatan. Salah satu artis yang tidak percaya COVID-19 adalah Jering. Banyak orang sudah tahu orang ini karena pernah dipenjara 10 bulan karena menghina lembaga ID sebagai kacung WHO.
seharusnya Jering tobat dengan segala tindakannya. Karena jika tetap ngotot, bukan tidak mungkin Jering akan kembali di penjara. Sebenarnya jika tidak percaya bisa saja, tapi jangan sampai mengurusi orang lain. Berkuar-kuar di media sosial, menyebut orang lain di endorse COVID-19 dan sebagainya. Lebih baik urus saja diri dan keluarga sesuai dengan keyakinannya. Ketika di penjara Jering mungkin tobat, tetapi ketika sudah keluar tobatnya terlupakan dan kembali ke karakter aslinya dengan ketidakpercayaannya terhadap COVID-19, dan akhirnya Jering kembali harus berurusan dengan hukum. Kini Jering kembali harus berhadapan dengan hukum karena diduga telah menuduh orang lain menghilangkan akun IG-nya. Pegiat media sosial Adam Denny menutup pintu maaf bagi musisi Jering. Adam Denny menegaskan dirinya tidak akan mencabut laporan terhadap Jering soal pengancaman yang kini diproses di Polda Metro Jaya. Adam Denny mengaku sempat dihubungi oleh Jering siang tadi, Rabu 14 Juli. Hal itu diungkap oleh Adam Denny setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Adam Denny bersikap acuh. Ia mengaku tidak akan membuka pintu komunikasi lagi dengan drummer band Superman Is Dead itu. Adam Denny sudah membuka peluang untuk mediasi, namun hingga dirinya melapor polisi, Jering tidak pernah punya etikat baik terhadapnya untuk meminta maaf. Sebenarnya Nora yang merupakan istri Jering menginginkan suaminya segera bertobat, tidak menyinyiran orang lain telah COVID-19. Nora menginginkan suaminya lebih fokus kepada keluarga supaya lebih bahaya dan segera mempunyai momongan. Mungkin menurut Nora lebih baik fokus dengan keluarga, bukan terus mengurusi COVID-19 yang bukan merupakan bidangnya. Sebagaimana menurut Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, bahwa jika bertanya harus kepada ahlinya. Jika ingin bertanya tentang musik, bertanyalah kepada pemusik atau para musisi. Jika ingin mengetahui tentang kesehatan, bertanyalah kepada para ahli kesehatan. Jadi jika ada musisi mengeluarkan pendapat tentang COVID-19, jangan langsung dipercaya. Lebih baik di cross check terlebih dahulu. Dan bagi masyarakat diharapkan berkomentar tentang COVID-19 dengan baik. Jangan bersifat provokatif, apalagi hanya berdasarkan referensi dari media sosial. Karena media sosial bukan merupakan sumber referensi yang valid. Lebih baik dapatkan referensi dari portal berita mainstream dan berita dari televisi swasta nasional. Kini Jering kembali berurusan dengan hukum. Apakah dia masih ngotot dengan pendapatnya atau bisa tobat dengan sesungguhnya? Kita nantikan saja. Yang pasti semoga pandemi corona ini segera berakhir. Bagaimana menurut Anda?